Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita haturkan dalam segala aktivitas kita melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan kenikmatan dan kenikmatan kepada kita. Dan justru kalau kita tidak mau bersyukur, maka itu bisa menjadi sebab kesusahan dan kesengsaraan dalam hidup kita. Karena Allah menyatakan bahwasanya, ya kalau kita nggak mau bersyukur, kita sombong, maka sesungguhnya di sana ada siksanya Allah yang sangat dahsyat, sangat berat. Nah, maka dari itu, ya tidak lupa-lupanya kita senantiasa berwasiat agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus kita syukuri bahwasanya di saat ini Allah berikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, waktu luang. Maka untuk itu marilah kita manfaatkan untuk menambah kebaikan. Di antaranya adalah dengan kita belajar tentang ilmu agama ini dan terlebih lagi tentang ilmu bahasa Arab. Yang ilmu bahasa Arab ini menjadi ilmu alat yang bisa kita gunakan untuk meraih apa yang kita inginkan dalam agama kita, yaitu pemahaman terhadap apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, ya karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, untuk itu ya silahkan yang sudah membawa kitab dibuka kitabnya, dan yang belum bisa di-download kitabnya di link yang ada di deskripsi video ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tanpa terasa kita sekarang sudah sampai di pelajaran yang ke-10. Nah, atau tepatnya di halaman yang ke-54. Maknanya apa? Maknanya kita sudah melewati 9 pelajaran yang telah lalu. Dan di sana sudah kita banyak membahas mengenai kosakata yang cukup banyak ya. Itu kalau bisa dihafalkan semua ya. Karena itu akan menjadi modal yang sangat penting kalau dalam kita berbahasa. Nah, selain itu juga sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita menyusun kata-kata dalam bahasa Arab sehingga menjadi sebuah kalimat yang bermanfaat. Ya, silahkan bisa dirujuk kembali kepada video-video sebelumnya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung aja kita masuk ke pelajaran ke-10. Nah, di pelajaran ke-10 ini ya sebagaimana biasa setiap awal pelajaran maka mu'alif memberikan sebuah bacaan pengantar ya di sini. Nah, akan tapi di sini di pelajaran ke-10 ini berisi sebuah dialog. Ya, dialog yang cukup panjang ya, 2 halaman lebih antara Hamid dan Muhammad. Nah, karena ini panjang ya maka kita langsung saja kita baca dan kita jelaskan. Nah, nanti kita sambung ya, mungkin sedapatnya dulu berapa baris, mungkin nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik, nah kita masuk ke pelajaran ke-10. Ya, silakan disimak. Ya, Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10. Ya. Di situ ada dialog antara Hamid dan Muhammad. Nah, saya bacakan dan silakan diikuti. Dimulai dari Hamid ya. Man anta? Man anta? Ya, artinya siapakah? Man kan kemarin sudah kita jelaskan siapakah Anda ya, anta itu ya sapaan untuk orang kedua tunggal ya. Kamu, Anda ya. Itu artinya anta dalam bahasa Arabnya ya. Siapakah kamu atau siapakah Anda ya? Maka Muhammad menjawab, ana talibun bil jami'ati. Ya. Ana talibun bil jami'ati. Ya. Ya, artinya apa? Artinya saya adalah seorang mahasiswa. Ya, ana talibun adalah seorang mahasiswa bil jami'ati di kampus ya.
di kampus atau di universitas ya. Nah, jami'ah artinya universitas atau kampus. Nah, baik. Kemudian Hamid bertanya lagi, a'anta talibun jadidun? Ya. A'anta talibun jadidun? Ya, silakan diikuti. Maka artinya dulu ya, artinya ya, hamzah yang pertama ini hamzah istifham ya, pertanyaan apakah yang menunjukkan penegasan ya. Apakah ya anda ya, tolibun ya seorang murid, jadidun yang baru. Kan kemarin sudah kita pelajari tolibun jadidun. Jadidun di sini sebagai apa kemarin? Ya sebagai naat ya, sebagai naat atau sebagai sifat dari kata sebelumnya itu tolibun. Nah, a'anta tolibun jadidun? Maka kemudian Muhammad menjawab, na'am ya, iya, ana talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Ingat, pertanyaan dengan kata tanya a, jawabannya adalah ya atau tidak, na'am atau la. Nah, di sini jawabannya adalah na'am. Na'am, ana talibun jadidun. Artinya apa? Ya, ana, saya ya. Saya adalah murid baru. Nah, taib, kita tambah satu lagi. Min aina anta? Ya, dari mana Anda? Ya. Maka dijawab oleh Muhammad, ana minal Hindi. Ya, saya dari India. Ana minal Hindi. Nah, jadi saya dari India. Baik, kita baca dulu segini ya. Kita sekarang ambil pelajaran dari apa yang sudah kita baca dari dialog yang sebelumnya. Nah, perhatikan dari yang pertama, baris pertama. Man anta? Nah, siapakah Anda? Nah, di sini ada kata anta. Anta artinya Anda. Dalam bahasa kita ini ya berlaku untuk kata ganti orang kedua ya, orang yang diajak bicara. Ya, orang yang diajak bicara. Nah, kalau kita bertanya kepada ketemu orang ya, siapa Anda kan gitu. Siapa? Ya, saya ini, saya fulan. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini dikenal dengan kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Arabnya adalah domir ya. Domir, beberapa domir sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seperti ada huwa ya, ada hiya. Nah, sekarang ini anta. Anta ini untuk orang kedua. Ya, orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mukhatab ya. Ya. Jadi man anta, siapa Anda? Nah, maka jawabannya ya, yang menjawab ya, dia menjawab dengan di bahasanya sendiri. Maka saya ya, saya bahasa Arabnya adalah ana ya. Jadi anta dijawab dengan ana ya. Man anta, siapa Anda? Jawabannya adalah saya. Saya tolibun jadi bil jami'ah. Saya mahasiswa di universitas. Nah, jadi itu yang kita ambil sekarang, penggunaan kata anta dan ana ya, Anda dan saya. Nah, di baris ketiga pun sama, anta ya, apakah Anda? Ya, kembali menggunakan kata Anda sebagai sapaan kepada orang kedua atau pertanyaan kepada orang kedua. Apakah Anda thalibun jadidun? Ya, apakah Anda seorang mahasiswa baru? Ya, maka dijawabnya karena pertanyaannya a, tadi sudah kita jelaskan, ya jawabannya na'am atau la. Maka dia menjawab na'am ya, na'am ana thalibun jadidun. Nah, jadi kembali dijawab dengan ana ya, saya murid, saya mahasiswa baru. Nah, demikian juga yang baris berikutnya, baris kelima ya, min aina anta, dari mana Anda? Ya, kembali jawabannya adalah ana ya, saya. Minal Hindi, saya dari India. Nah, baik. Dari sini kita mulai mengenal ya kata ganti orang kedua ya dan orang pertama. Kata ganti orang kedua tunggal dan orang pertama tunggal, dan ini untuk laki-laki ya, antara Hamid dan Muhammad. Nah, jadi orang kedua tunggal laki-laki itu
domirnya atau kata gantinya itu dengan anta. Nah, terus kalau orang pertama tunggal ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan di sini adalah laki-laki, yaitu kata gantinya atau domirnya adalah ana. Nah, penggunaannya seperti ini dan kita jelaskan dari contohnya, yaitu anta ya, kan anda, kemudian ana itu artinya saya. Baik. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Baris berikutnya, nah ini ada sedikit berbeda. Nah, mas muka ya, mas muka, siapa namamu atau siapa nama anda ya. Nah, di sini sebenarnya ada apa namanya, penggunaan kata ganti orang kedua juga. Mas muka, siapa nama anda, kan itu. Karena tadi ya, atau kalau anta diartikan kamu, berarti di sini bisa dengan siapa namamu ya, siapa namamu. Dan dijawab dengan ismi Muhammad, namaku adalah Muhammad. Ismi Muhammad. Nah, namaku Muhammad. Nah, perhatikan di sini para pemirsa sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ismi Muhammad adalah nama saya Muhammad. Nah, baik. Di baris yang ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ini yang baris ke-7 ya, baris ke-7. Di situ ada kata mas muka, siapa nama Anda atau siapa namamu ya. Nah, perhatikan kalau di 3 pertanyaan pertama itu kan menggunakan anta sebagai kata sapa orang keduanya ya. Nah, kemudian di sini kok menggunakan ka ya. Nah, maka disinilah yang kemudian membedakan ya, di dalam bahasa Arab itu untuk kata ganti itu ada namanya kata ganti yang munfasil, yang terpisah, seperti yang ini anta ini kan sendiri terpisah kan gitu. Ada yang mutasil dan bergabung dengan kata yang lainnya, seperti yang di sini ada ka-nya ini. Ka ini sebenarnya juga untuk orang kedua ya, siapa nama Anda, atau dalam bahasa kita mengenal siapa namamu ya. Ya kan aslinya kan kamu kan gitu ya, kamu, maka digabungkan dengan siapa nama kamu ya, seperti itu ya. Kemudian ya kita gunakan terjemah kamu saja ya untuk antanya supaya lebih mudah karena sesuai dengan bahasa kita ya. Jadi kalau misalkan dari atas, man anta, siapa kamu ya, ana thalibun jadidun, aman thalibun bil jami'ah, saya murid mahasiswa di universitas. Kemudian anta thalibun jadidun, apakah kamu murid yang baru? Nah, dijawab nam, ya saya murid yang baru. Nah, kemudian min aina anta, dari mana kamu ya, maka dijawab saya ana minal hindi, saya dari India. Nah, baik. Nah, sekarang untuk memudahkan di sini kata ganti keduanya kita gunakan kamu aja ya. Mas muka ya, siapa namamu ya, aslinya kan siapa nama kamu. Nah, sebenarnya di sini kalau dalam bahasa kita siapa nama kamu diringkas menjadi siapa namamu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya peringkasannya tidak langsung dipotong seperti itu, tapi dia ada yang namanya domir mutasil. Nah, untuk anta domir mutasilnya adalah dengan ka ya, anta itu dengan ka, sehingga kalau digabungkan masmu ka, bukan masmu anta atau mas muta, tidak, tapi mas muka, karena anta itu terpisah kalau tergabung menjadi ka ya, mas muka. Nah demikian juga jawabannya ya, ismi nama saya atau tadi nama aku ya, kita gunakan aku aja. Nah, kalau dalam bahasa kita nama aku Muhammad kan gitu. Nah, kalau diringkas menjadi namaku Muhammad. Nah, gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab bukan nama ana, bukan ismi ana, tidak, tapi dia langsung untuk kata ganti orang pertama itu nyambung dengan tambahkan ya di belakangnya. Jadi ismi dipanjangkan, ismi itu artinya adalah namaku ya, itu namaku ya, namaku Muhammad, ismi Muhammad. Nah, baik ya, mungkin itu dulu sekilas ya terkait dengan perbedaan antara anta dan ka, kemudian ana dan ya di sini ya. Kalau ana itu untuk yang terpisah ya, kemudian untuk ya ini yang tersambung. Nah,
Baik, demikian mungkin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Tapi kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.